Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi, dan di video kali ini saya akan cerita atau bahas sebuah HP lawas yaitu Sony Xperia XZ1. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, saya pengen cerita dulu tentang latar belakang dari HP ini. Jadi Sony Xperia XZ1 ini dia dirilis oleh Sony di tahun 2017. Dan dulu dia juga terkenal sebagai HP pertama di dunia yang pakai Android 8 Oreo. Wah, jadul banget kan? Oke, segitu aja untuk perkenalannya, dan sekarang saya akan mulai cerita apa aja pengalaman saya bersama dengan HP ini di tahun 2020 sebagai daily driver. You'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Secara keseluruhan, bahasa desain HP ini bisa dibilang plek-ketiplek sama persis dengan seri-seri Xperia sebelumnya, seperti Xperia X Performance, XZ, atau XZS. Palingan ada sedikit perbedaan di peletakan LED flash di belakang, dan juga ada sedikit lengkungan frame di bagian atas dan bawah, sehingga HP ini nggak bisa diberdirikan kayak seri sebelumnya. Bahan bodinya dikelilingi metal yang terasa premium di tangan, sekaligus licin banget. Jadi sangat disarankan pakai casing tambahan, apalagi kalau kamu adalah tipe orang yang ceroboh. Ukuran HP ini menurut saya pas. Dan selama pemakaian, saya nggak ngerasa kesulitan sama sekali dengan pemakaian satu tangan. Lagi-lagi di bagian layar nggak ada perubahan yang berarti dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dimensinya masih 5,2 inch berasio 16:9 yang sudah mulai ditinggalkan dengan resolusi Full HD. Teknologi yang dipakai masih sama, yaitu Triluminous Display dan X-Reality Engine. Namun di seri XZ1 ini, Sony menambahkan fitur HDR10. Tapi ya, saya rasa common user nggak akan notice juga dengan fitur-fitur ini. Yang paling penting adalah tampilan layar HP ini cukup oke dan bisa memajang warna dengan sangat baik. Oh iya, karena ini adalah unit second, besar kemungkinan kita dapat unit yang ada cacatnya. Dan kebetulan saya dapat sedikit cacat di bagian layar. Mungkin nggak begitu kelihatan ya di kamera, tapi ada satu layarnya mengalami white spot atau warnanya kelihatan lebih kusam. Ya, untungnya sih white spotnya tipis doang, jadi masih bisa diterima. Tapi kalau dapat layar white spot gini, saya malah lebih yakin kalau layar HP yang saya dapatkan ini masih ori dari pabriknya dulu. Kalau menurut kalian gimana? Seperti yang sudah saya sebutkan di awal video, kalau HP ini Sony Xperia XZ1 dia terkenal sebagai HP pertama di dunia yang pakai Android 8 Oreo sejak pertama kali dibuka dari boxnya. Di tahun 2020 ini dia mentok di Android 9 Pie, dan sudah bisa saya pastikan kalau dia nggak akan dapat Android 10. Karena ini tuh HP lama dan masih banyak seri Xperia yang lebih baru yang harus diurus oleh Sony. Tampilan UI-nya khas Sony banget. Sekali lagi, sampai saya bosan bilangnya, nggak beda sama seri Xperia sebelumnya. Sejauh ini sih nggak ada lag atau hang gitu ya di UI-nya, tapi karena kebanyakan yang dijual di Indo adalah Xperia XZ1 bekas Jepang, pasti pas beli pertama kali akan ada banyak aplikasi berbahasa Jepang yang harus kita hapus dulu satu persatu. Bicara soal performa, saya rasa sangat susah untuk cari lawan spek Xperia XZ1 dengan harga yang sama. Xperia XZ1 bawa chipset Snapdragon 835, RAM 4GB, dan storage 64GB. Internal storage-nya juga sudah pakai teknologi UFS 2.1, di mana UFS ini punya kecepatan proses baca dan tulis yang lebih cepat ketimbang teknologi eMMC yang biasanya digunakan di HP seri menengah ke bawah. Kalau kalian masih awam sama istilah UFS dan eMMC di HP, mungkin bisa dianalogikan seperti teknologi SSD yang lebih cepat daripada hard disk konvensional pada PC atau laptop. Sebagai orang yang sudah cukup sering beli HP Sony bekas, pakai Xperia XZ1 ini enak banget.
Soalnya selama ini saya pakai Xperia yang punya chipset Snapdragon 650, 820, dan 821. Snapdragon 835 ini sangat berasa lebih irit baterai dan nggak gampang panas. Isu thermal throttling yang terkenal di seri Snapdragon 820 dan 821 juga hampir nggak pernah saya alami di HP ini. Ukuran layar yang nggak terlalu gede dan chipset yang lebih efisien membuat baterai berkapasitas 2700 mAh di HP ini kerasa awet. Dengan pemakaian saya yang lebih sering YouTubean dan sosial media, HP ini bisa cuma sekali ngecas dalam sehari. Bahkan saat saya jadikan daily driver di mana saya juga aktif telepon dan chatting, HP ini bisa bertahan dari pagi hingga malam sampai sebelum tidur. Xperia XZ1 punya interface USB Type-C dan mendukung Quick Charge 3.0, di mana kita bisa ngisi baterai dari 10 hingga 60% dalam waktu 45 menitan. Lalu di atas 60% pengisiannya akan mulai melambat untuk menjaga kesehatan baterai. Dengan pola ini, kira-kira untuk mengisi baterai hingga 100% dibutuhkan waktu hampir 2 jam. Ya, saya bisa bilang saya tuh beruntung banget sih bisa dapat unit second yang baterainya masih keren banget kayak gini. Karena kalau kita beli HP second, namanya second ya, itu kita bisa aja random dapat unit yang baterainya udah degradasi parah. Xperia XZ1 masih menggunakan single kamera belakang 19 megapiksel dan kamera depan 13 megapiksel. HP ini belum dilengkapi optical image stabilizer, tapi sebagai gantinya, Sony memanfaatkan electronic image stabilizer berbasiskan gyroscope, yang sepengalaman saya pakai seri Xperia sih oke banget ya. Untuk perekaman video, kamera belakang bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps dan Full HD 60 fps, sedangkan kamera depannya hanya di Full HD 30 fps aja. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari Sony XZ1 di resolusi Full HD 30 fps dan stabilizernya di mode intelligent active. Jadi ini adalah mode yang paling stabil. Ini saya jalan biasa, kalau sedikit lari kayak gitu. Terus untuk hasil suaranya bisa kalian nilai, hasil warnanya juga kayak gini. Nah, kalau ini adalah hasil 4K-nya. 4K-nya di 30 fps. Terus untuk mode stabilizernya dia cuma yang standar, nggak bisa yang intelligent active. Kalau dibuat lari, ini tes fokusnya. Oke, kita ke kamera depan. Kalau ini hasil kamera depannya kayak gini, dia di resolusi Full HD 30 fps saja. Tapi dia di depan ada stabilizernya.
Jadi harusnya udah enak sih kalau buat vlogging ya. Tinggal kalian nilai aja gimana kualitas warnanya, terus audionya. Ini saya di tengah jalan raya. Jadi kalau dia audionya peak-nya bagus, berarti dia bisa nangkep suara saya dengan tetap jelas. Oke. Satu hal yang paling saya syukuri di HP ini adalah nggak ada lagi isu overheating pada kameranya. Dulu waktu zaman saya pakai Xperia X Performance, Xperia XCS, itu pasti ada isu dimana kalau kita ngerekam video paling durasinya 5-10 menit, itu kameranya akan overheating dan aplikasinya akan force close. Terus saya juga punya pengalaman yang cukup tidak menyenangkan, dimana waktu pakai Xperia XCS itu kalau saya pakai video call agak lama, palingan 10 menit kameranya udah mati sendiri karena overheating. Jadi di sisi orang lain itu tinggal suara saya doang, kameranya udah mati duluan. Nah, di Xperia XZ1 ini nggak ada kendala selama saya pakai. Ngerekam video bisa lebih lama dan ya wajar lah ya kalau HP-nya jadi lebih anget, apalagi kalau pas siang-siang kita ngerekamnya. Tapi at least nggak pernah sampai force close. Serta aktivitas video call saya juga lebih lama dan nyaman. Fitur khas mantan flagship Xperia tetap bisa ditemui di sini, seperti NFC untuk isi saldo e-money, serta fitur tahan air dan debu apabila sensor pressure-nya masih bekerja. Tapi tetap saya sangat tidak sarankan dipakai berenang ya, apalagi buat nyelam. Kalau pas nggak sengaja kehujanan sih masih oke. So, dari segala kelebihan dan kekurangan HP ini, saya rasa Xperia XZ1 adalah HP terbaik dengan harga di bawah 1,5 juta rupiah. Fiturnya lengkap, speknya bagus, murah lagi. Tapi dengan catatan, HP-nya second, nggak ada garansi, dan kondisinya tergantung nasib kalian. Segitu dulu cerita saya bareng Sony Xperia XZ1 di tahun 2020. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!